Di video kali ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP. Jadi, apa itu subjek pajak orang pribadi? Singkatnya, subjek pajak orang pribadi merupakan semua warga Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri, tetapi memiliki penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu subjek pajak PPh dalam negeri dan subjek PPh luar negeri. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri merupakan warga Indonesia atau orang asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri merupakan mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pulang pergi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, ada pengecualian untuk wajib pajak orang pribadi yang pertama, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Mulainya kewajiban pajak subjektif adalah sebagai berikut. Pertama, dipenuhinya syarat sebagai subjek pajak dikenal dengan memiliki kewajiban wajib pajak subjektif. Yang kedua, jika orang pribadi telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk memiliki NPWP. Sementara itu, berakhirnya kewajiban pajak subjektif adalah sebagai berikut. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat meninggal dunia dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Hal ini dibuktikan dengan salah satu dokumen, di antaranya Green Card, Identity Card, Student Card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan surat keterangan dari Kedubes RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat. Terdapat pengecualian subjek pajak. Yang pertama, yaitu Kantor Perwakilan Negara Asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Selanjutnya, organisasi-organisasi internasional. Dan yang terakhir, pejabat perwakilan organisasi internasional bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contoh penghasilan yang merupakan objek PPh yaitu: pertama, pekerjaan, berupa gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, dan uang pensiun. Kedua, hadiah, kecuali dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya, laba usaha. Selanjutnya, keuntungan karena penjualan. Bunga di luar bunga bank, dan royalti. Namun, ada beberapa penghasilan yang bukan termasuk ke dalam objek PPh, di antaranya sumbangan dan hibah, warisan, beasiswa, santunan, dan imbalan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007 pasal 1 ayat 29, pembukuan diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam masa pajak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28 Ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara berkala tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang. Yang kedua, termasuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pembukuan saling berkaitan. Secara garis besar, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan, namun pembukuan juga harus didasarkan pada catatan pajak. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu yang pertama, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, yang wajib menyelenggarakan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan harus memperhatikan unsur berikut. Pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Selanjutnya, diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Selanjutnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang. Tujuan dari pencatatan atau pembukuan ini adalah untuk mempermudah. Yang pertama, mempermudah pengisian SPT. Yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.